يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allah Subhanahu wa taala melafazkan dan memfirmankan sebuah ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara bukan haknya, sesungguhnya dia telah memasukkan dalam perut mereka api neraka. Rasulullah SAW bertanya kepadanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma ra'aita lailatan usriya bika?" Wahai baginda Rasulullah, gerangan apa yang engkau lihat di saat Allah telah mengisrakan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Akhirnya dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intalaqa bi ila khalqin katsir." Sesungguhnya malaikat saat itu membawa aku kepada lautan manusia. Walahum masyafir kama syafiril ibli wal ba'ir. Di tengah lautan manusia itu yang dipertontonkan kepadaku, orang-orang mempunyai bibir yang begitu sangat tebal, layaknya bibir yang dimiliki oleh unta. Faja'a malakun, kemudian datanglah kepada mereka malaikat, lahu sakhratun min nar. Malaikat itu membawa batu yang begitu sangat besar yang terbuat dari bara api. Fa akhadha lihahum wa adkhalahum fi jawfihim hatta kharajat min masa asafilihim. Kemudian malaikat itu memasukkan batu dari api neraka itu dari mulut mereka, hingga batu api neraka itu keluar dari dubur manusia yang dimasukkannya itu. Man hadzal rajul ya Rasulullah? Siapa gerangan yang dimasukkan batu dari api neraka itu ya Rasulullah? Innahum ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya mereka dulu di dunia mengambil harta anak yatim secara zalim, mengambil harta yang bukan haknya. Ayat ini turun lantaran turun kepada salah seorang sahabat yang disebut sebagai Marsad bin Zaid, yang melakukan kezaliman terhadap keponakannya ketika ditinggalkan oleh orang tuanya dan bapaknya. Hartanya diambil oleh pamannya, kemudian dimanfaatkan secara sendiri. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat. Datanglah Rasulullah SAW kepada istri dan anak-anaknya. Seraya Rasulullah SAW pun bersabda, "Ana kafilhum fid dunya wal akhirah." Akulah yang akan menyantuni mereka, akulah yang akan menghidupkan mereka. Al-ailatu atakhafina alaihim. Rasulullah kemudian berkata kepada istrinya, "Apakah engkau takut akan kefakiran? Sesungguhnya aku yang akan menyantuni mereka baik di dunia maupun di akhirat." Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsu minal quburi rijaluhum afwahuhum fiha lahabun minan nar." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat kelompok orang yang dibangkitkan dari alam kubur, sementara keluar dari mulutnya, keluar dari hidungnya, keluar dari telinganya api yang begitu sangat menyala. Innahum akilu malil yatimi zulman. Sesungguhnya itulah ganjaran orang-orang yang selalu memakan harta anak yatim secara penuh kezaliman. Ijtanibu sab'al mubiqat. Rasulullah berpesan, jauhilah kalian atas 7 perkara yang membuat kalian musnah dan luluh lantak nanti di akhirat. Salah satunya adalah aklu malil yatim,
Yang pertama Rasulullah sabdakan asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua kemudian Rasulullah sabdakan as-sihru, melakukan sihir. Yang ketiga kemudian Rasulullah sabdakan qatlun nafsi bighairil haqq, membunuh manusia bukan dalam rangka kebenaran. Aklur riba, orang pemakan riba, urutan nomor 4. Dan urutan nomor 5 adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim secara penuh kezaliman.